Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Tahlim Masjid Husnul Khatimah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Para hujjaj, para tokoh masyarakat dan pengurus masjid serta remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kesempatan malam minggu ini antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini dan juga malam-malam yang telah lalu, mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas dari kitab Mirqat Su'udi Tasdiq, yaitu melanjutkan penjualan yang haram ya. Jadi ada jual beli atau tukar menukar yang dilarang oleh agama ya. Yang sudah dulu tukar menukar di dalam benda-benda riba ya. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, itu kalau mau ditukar harus sama ya, beratnya atau liternya. Kemudian harus kontan begitu. Tapi kalau yang beda, yaitu dibolehkanlah berbeda. Misalnya emas dengan perak ya. Itu boleh beda ya, karena emas kan lebih mahal, perak lebih murah ya. Itu pastilah ada perbedaan. Tapi di situ ya, supaya diselesaikan dengan tuntas, artinya juga nggak boleh hutang ya. Baik saudara-saudara, ada juga dulu yang dibahas tentang masalah utang dengan hutang ya. Jual beli hutang. Ulama-ulama dulu menyuntuhkan dengan contoh sebagai berikut. Misalnya saya memesan barang kepada seseorang, uangnya sudah saya kasih ya, kemudian sudah jatuh tempo. Semestinya kan barang itu udah diserahkan, tapi dia belum mampu menyerahkan. Akhirnya dia bilang, sudah, dulu kan Bapak mesen barang sama saya 100.000, nanti saya gantiin 120.000, tapi bukan sekarang, setelah seminggu misalnya. Itu sama aja ya, tukaran uang antara 100 dengan 120. Nah itu hukumnya dilarang. Namanya jual hutang dengan hutang. Itu istilah agama begitu. Wadain bidain ya. Jual hutang dengan hutang. Nah sekarang yang gak boleh lagi wabay'ul fuduli, yaitu menjual barang yang bukan miliknya, milik orang lain. Kalau milik orang lain mendapat izin, memang disuruh jual, itu lain lagi, dibolehkan. Ini milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya kita jual. Itu dalam istilah fikih bay'ul fuduli. Artinya seseorang menjual suatu barang tapi dia bukan pemilik, atau bukan orang yang diizinin untuk menjual, atau bukan seorang wakil ya. Jadi ditaukilkan tidak, diberikan izin juga tidak ya. Kemudian barangnya pun bukan milik dia tapi dijual ya. Itu hukumnya enggak sah jual belinya, dikatakan belum jual beli ya. Mungkin di masyarakat kita mungkin ya barang curian kali ya. Barang curian kan bukan milik pencuri, milik orang lain, dijual. Pasti itu haram dong, jual belinya nggak sah.
saya beli, nggak boleh juga. Sama aja tukang tadah ya. Itu kacau balau kalau begitu. Jadi agama melarang cara demikian. Ya, itu namanya bai'ul fuduli, menjual barang padahal barang tersebut bukan milik kita, bukan kita diwakilkan, juga bukan kita diberi izin untuk menjual. Nggak ada sangkut paut, milik orang lain kita jual ya. Itu hukumnya haram. Kemudian yang nggak boleh lagi dalam jual beli ini, wa ma lam yarahu, dan menjual barang yang belum dilihat ya. Barang belum dilihat ini, wah ini kan timbul semacam, mungkin bahasa kerennya spekulasi. Barangnya nggak kelihatan ya. Yang pernah dulu jual apa itu kacang di dalam tanah ya, paling dicabut 2-3 pohon, setelah itu ditaksir sekian begitu, borongan ya, tidak boleh dong ya, karena nggak jelas itu, bisa pedagangnya itu pembelinya rugi besar ya, bisa untung besar ya, bisa pas-pasan juga ya. Jadi nggak bisa dihitung karena nggak kelihatan barangnya. Nah, itu namanya wa ma lam yarah, artinya menjual sesuatu yang belum ia lihat. Kemudian yang nggak boleh lagi wa bai'u ghairil mukallafi wa alaihi, dan menjual dari orang yang belum mukallaf. Artinya jualan orang yang belum akil balik itu jualannya nggak sah. Juga dia membeli juga tidak sah. Ya kecuali yang berlakulah di masyarakat, anak-anak beli permen, beli es, ya itu sih wajarlah begitu. Ini jual beli motor misalnya, anak di bawah umur tidak bisa ya, dilarang oleh agama dan gak sah jual belinya. Jadi syarat jual beli, yang menjual dan membeli syaratnya sudah akil balik, orangnya berakal, tidak gila, dan orangnya sudah dewasa, bukan anak kecil ya, baru sudah boleh jual beli ya, khususnya jual beli barang-barang yang berharga begitu. Berbeda seperti anak-anak membeli es ya, membeli mainan ya, itu sih dimaklumin lah. Kemudian ya, nggak boleh menjual, tadi kan nggak boleh menjual dari anak yang belum mukallaf ya. Jadi kalau misalnya ini terjadi anak yatim, dia punya warisan dari bapaknya, dia pun nggak boleh jual beli itu anak yatim. Pasti kalau disebut anak yatim dia belum balik dia. Jadi nanti yang menjualnya yang jadi wali ya, jadi ada perwalian, entah itu kakaknya yang dewasa, entah itu bapaknya, ibunya, atau mungkin seseorang ditunjuk ya, misalnya saya ini sebelum meninggal saya tunjuk teman saya, nanti kalau saya nggak ada umur, saya mohon kamu jadi wali buat anak-anak saya. Dia ngatur nanti ya, mana yang maslahat ya, adakah mesti dijual semuanya? Tidak juga. Ntar ini anak yatim dewasa habis hartanya dong. Mungkin dijual sedikit buat modal, bikin ini, bikin kontrakan dan sebagainya ya, supaya harta anak yatim tetap utuh. Itu memang dalam agama diperintahkan itu. Ada ayat berbunyi yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang anak yatim, maka Allah jawab, memperbaiki mereka itulah yang terbaik, memperbaiki ekonomi mereka ya. Jangan sampai harta warisan mereka habis begitu saja buat makan, dia dewasa habis. Itu bagaimana kalau begitu? Nanti jadi menyulitkan semua. Maka dari itu agama Islam
ya, memperhatikan khususnya ini anak yatim yang punya warisan, supaya warisan yang nggak habis diatur bagaimana sesuai dengan kemaslahatan. Maka dia pun tuh nggak boleh jual beli harta anak yatim. Boleh jadi ada tetangganya dorong-dorong, udah jual tanah kamu sama saya misalnya. Ya nggak bisa tuh anak yatim. Mesti panggil ya, ibunya atau kakaknya atau yang menjadi wali. Ya. Jadi jualan atau pembelian dari orang yang belum akil balik itu tidak boleh dan tidak sah. Kemudian lagi yang nggak boleh dijual belikan wa ma la manfa'ata fihi, barang yang tidak ada manfaatnya. Barang nggak ada manfaatnya. Secara agama nggak ada manfaatnya. Ada sekarang jual beli apa itu buat makanan ikan itu? Pelet ya. Ada dulu apa namanya tuh yang alus-alus, cacing alus tuh apa itu? Ya, ada yang namanya cuk juga ya, dijual belikan itu. Itu bermanfaat gak? Bermanfaat buat kasih makan ikan peliharaan kali. Ya. Jadi ini yang gak boleh, ini jual beli barang yang tidak bermanfaat menurut agama, apalagi haram katanya. Seperti minuman keras. Ya. Konon jualan minuman keras itu laku, untungnya lumayan, tapi haram lah. Nggak boleh dalam agama. Itu minuman keras kan haram diminum, haram dijual belikan, bahkan menjadi pelayan juga haram. Menjadi pelayan begitu di restoran bawakan minuman. Walaupun dia memang statusnya kerja, itu memang repot di situ. Ya sebaiknya pindahlah. Gimana dong? Ya, karena yang disodorkan itu minuman keras, dia ikut membawa, berarti kan ikut serta terlibat begitu. Ya. Jadi minuman keras itu di samping istilahnya haram, ya, juga nggak ada manfaatnya. Walaupun mungkin bagi orang-orang yang ingin mabok bermanfaat buat mabok itu. Bagi yang waras merusak gitu. Baik saudara-saudara, ya nanti kamu ambil contohlah sendiri barang yang tidak bermanfaat begitu. Karena agama nggak mau dong mempergunakan uang sia-sia begitu. Itu gambaran orang tersebut istilahnya mubazir lah. Ya, dia membeli sesuatu tapi nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, maka di dalam agama dilarang mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian di halaman sebelahnya, aula qudratalahu ala taslimihi, dan haram menjual sesuatu atau barang yang tidak bisa diserahkan. Misalnya burung saya terlepas, saya ngomong sama temen, itu gue jual tuh burung saya tuh, cuman di atas pohon itu, kamu tangkap sendiri aja. Ya nggak bisa dong secara agama, karena burungnya nggak bisa diserahkan, nggak bisa diserahkan. Kan harus ada penyerahan dari penjual kepada pembeli. Ya. Atau mungkin motor saya hilang begitu. Ya, saya jual kepada teman, lagi jarang yang belilah, kok motor hilang dibeli. Yang ada nih yang lucu, apa itu? Kendaraan yang istilahnya hilang kendaraan tersebut, tapi yang dijual BPKB. Ada begitu tuh, BPKB bisa dijual itu. Nggak tahu nanti caranya bagaimana, apa dibuat motor nomornya sesuai dengan BPKB, jadi dah. Iya, motor bodong atau apalah, saya nggak ngerti itu. Jadi ada juga jual beli BPKB. Nanti itu yang beli BPKB dia mencarikan motor, ya, atau dia merakit sendiri, ya, dilas sendiri, jadi dah ini suratnya. Nah itu repot juga itu. Ya.
Jadi mestinya ya kalau kita menjual barang, maka kita mampu menyerahkannya. Kalau nggak mampu menyerahkan barang tersebut yang kita jual, ya jualannya tidak sah, begitu ya. Itu yang disebut la qudratalahu ala taslimihi. Penjual tidak mampu menyerahkan barang yang dijual. Au bila sighatin, atau dia menjual tanpa ucapan, tanpa ijab qabul. Ini agak repot sedikit nih. Di dalam mazhab Syafi'i itu jual beli mesti pakai ijab qabul. Kenapa mesti? Karena dengan ijab qabul menunjukkan dia redo, ada kemauan mau menjual. Keredoan itu kan nggak bisa diketahui kecuali diungkap dengan ucapan. Keredoan itu adanya di hati kita. Maka supaya ini terbukti orang menjual dengan redo, kan nggak boleh ya membeli barang dengan dipaksa. Ayo jual barang kamu, kalau nggak jual saya gebugin kamu, begitu. Iya dah saya jual. Itu hukumnya haram lagi. Jual beli dengan paksa. Ya. Jadi jual beli itu harus saling senang. Penjual senang menjual, pembeli senang membeli. Nah ini kesenangan orang enggak jelas, maka perlu diungkapkan. Nah mengungkapkan jual, mengungkapkan beli melalui ucapan, itu namanya sighah yang disebut ijab qabul. Yang paling kelihatan banget pernikahan. Saya nikahkan putri saya dengan saudara, begitu ya, dengan mas kawin seberat ini dibayar kontan, itu kan ijab namanya, penyerahan. Ntar si calon pengantin saya terima nikahnya, kawinnya Pulana binti Pulan dengan mas kawin tersebut tunai. Itu namanya ijab qabul ya. Itu mazhab Syafi'i. Tapi karena perkembangan zaman ya, maka mereka membolehkan istilahnya dikembalikan menurut adat. Menurut adat. Menurut adat itu kan berkembang-kembang itu. Adat itu berkembang. Contohnya misalnya kita beli sesuatu yang udah kita ketahui harganya. Beli koran lah misalnya. Koran pos kota begitu. Berapa harganya emang udah ketahuan sekian, kasih uang, ambil korannya, jalan. Bilang beli, kagak. Penjualnya bilang jual, kagak juga. Itu memang adatnya begitu. Yang lebih hebat lagi zaman sekarang kita masuk ke supermarket, ke mall begitu, supermarket, bawa keretanya, kemudian ambil ini ambil itu. Saya nggak ngomong sama sekali, bawa ke kasir, nanti kasir hitung, sekian bayar, udah ngomong beli, kagak. Kasir ngomong jual, kagak juga. Ini bagaimana ini? Ya apa boleh buat, emang begitu adatnya. Ya udah kita anggap sah aja. Kita anggap sah saja itu. Karena apa alasannya? Alasannya memang adat berkembang. Yang dulu-dulu tuh di zaman ulama dulu ada tuh namanya bai'ul mu'atot, jual beli yang nggak pakai ijab qabul. Cuman barang-barang yang kecil-kecil, beli koran, beli apa itu yang udah ketahuan harganya, beli rokok dan sebagainya begitu. Nah itu nggak pakai ngomong, pembeli nggak bilang saya beli atau beli. Nah itu kan juga semacam qabul duluan, nanti ijab belakangan, ini saya jual begitu. Tapi nggak begitu kan kalau barang-barang yang kecil, kecuali barang-barang yang besar itu zaman dahulu itu. Zaman sekarang ini lebih canggih lagi, jadi harga barang sudah ditempel itu, ketahuan berapa. Jadi kita tinggal ambil aja udah, ambil masukin ke keretanya, bawa ke tempat kasir. Saya nggak bicara apa-apa, cuman saya ngeluarin duit, ya di total mungkin ada kembalinya, kembaliin, udah jalan lagi. Ngomong satu kalimat juga kagak. Aneh kan? Tapi apa boleh buat? Ya jadilah begitu. Ya, semestinya kan pakai ijab qabul.
Tapi zamannya udah demikian berubah. Jadi ada ulama mengatakan ya ini adat berkembang. Pada dasarnya memang ada ijab kabul. Cuman kalau pernikahan walaupun zaman modern masih tetap pernikahan, nggak ada yang diam aja ambil anaknya jalan aja begitu. Wah perang kalau begitu, nggak ada ya. Itu kalau perkawinan bertahan itu ijab kabulnya. Kalau jual beli mulai ya udah hilang dikit-dikit, khususnya kalau kita ke supermarket gitu. Kalau pernikahan tetap masih ada ya. Kalau beli barang-barang kadang-kadang pakai rekening, pakai kwitansi ya, ditulis begitu ya. Sudah terima uang sebanyak sekian, pembayaran pembelian ini. Udah pakai materai tanda tangan. Ya, tanda bukti penjualan ya, sekaligus pembelian. Itu rapi itu. Kalau tanah memang pakai suratnya udah, itu heboh kalau tanah itu. Ada istilahnya AJB, akte jual beli. Nanti meningkat lagi sertifikat kan begitu. Kalau tanah memang benar-benar udah. Ya. Jadi ada ijab kabulnya tuh melalui surat tertulis. Ya. Jadi di dalam agama memang jual beli itu supaya ketahuan ya keinginannya dan dia rela jual beli, maka disyaratkan pakai sigoh, pakai ijab kabul. Kemudian lanjutan lagi, wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milki, menjual sesuatu yang memang tidak boleh dimiliki. Apa itu? Kalhur, seperti kalhurri wal ardil mawad, seperti menjual orang merdeka. Zaman dulu kan ada budak ya, zaman dulu ada budak itu kan timbul melalui peperangan. Yang kalah perang dijadiin budak, hartanya disita, jadiin harta rampasan perang. Itu berlaku zaman sebelum Islam ya. Bahkan setelah Islam itu terus berlaku itu ya. Jadi peperangan yang kalah dijadiin budak begitu. Nah berarti nanti budak itu dimiliki ya, dibagi-bagikan oleh pimpinan, dibagi-bagikan kepada pasukannya ya. Nah nanti dia boleh jual beli itu budak ya, jual beli budak. Maka zaman dulu ada pasar budak ya. Ada pasar budak, ada pasar Minggu, pasar Senin, ada pasar budak gitu. Aman dulu. Itu di Amerika kan masih ada itu budak-budak yang terakhir kan banyak dari Afrika di Amerika itu. Jadi para orang-orang Eropa membawa budak-budak ke tempat-tempat yang baru dibuka ya. Jadi ini perbudakan memang sudah ada dari dulu, sebelum Islam sudah ada. Nah menjual orang merdeka nggak boleh. Mungkin sekarang ada nih istilahnya itu. Apa itu? Ada istilah tuh hukum. Misalnya ada seorang perempuan dijual ke mucikari. Padahal tuh perempuan dijanjiin, ayo ke Singapura. Nanti kamu jadi pembantu, gajinya sekian gede. Itu perempuan mau aja. Nggak tahu dijual kepada mucikari. Nanti mucikari buat hidung belang. Emang hidungnya belang kali ya? Buat hidung belang katanya ya. Itu juga penjualan itu tuh. Ada istilah tuh dalam bahasa Indonesia itu. Siapa yang tahu itu? Jadi menjual manusia, dituduhkan menjual manusia dia. Kena hukuman itu. Ada undang-undangnya ya. Nah itu nggak boleh. Itu parah udah ya. Itu menjual perempuan diperuntukkan buat pelacuran. Buat pelacuran ya. Ada memang perempuan kadang-kadang kan mudah terlena, mudah tertipu, mudah diiming-iming, kemudian ikut aja. Diajak kerja di Singapura misalnya, di Hong Kong, di sana dijadiin pelacur. Coba tuh, bukan main ya, berat itu.
Jadi nggak bolehlah menjual ya yang tidak masuk dalam pemilikan. Ya, kal hurri, seperti orang merdeka. Wal ardil mawat, seperti tanah yang belum dimiliki. Zaman dulu ya mungkin manusia masih sedikit, jadi ada tanah nggak ada pemiliknya. Di zaman dulu itu, di zaman Nabi katanya tempat-tempat banyak yang nggak dimiliki. Maka untuk memiliki boleh langsung diberi tanda, ya dikasih patok, apalagi dibangun, itu udah milik dia, udah milik dia. Nah kalau tanah belum dimiliki langsung saya jual, ya nggak bisa. Saya harus menguasai dulu tanah itu, saya kuasain, saya kasih patok, mungkin saya kasih pagar, ya apalagi dibuatkan apa ya rumah begitu, baru saya katakan ini milik saya, kemudian saya jual. Zaman dulu ada namanya disebut istilah ardil mawat, ya tanah mati, tanah tanpa pemilik. Ya. Kalau zaman sekarang di Indonesia kayaknya semua tanah pasti ada pemiliknya. Cuman pemiliknya mungkin dibunuh, mungkin kemana, akhirnya nggak datang. Semestinya diserahkan kepada anaknya. Anak yang nggak ada ya cucunya nggak ada ya sampai ke bawah. Mungkin kalau nggak ada juga disita oleh negara misalnya, gitu. Nggak ada tanah tak bertuan di Jakarta. Semuanya ada pemiliknya. Maka di dalam agama ya itu pasti ada pemiliknya, hanya saja mungkin nggak pakai surat, tapi kan udah terbukti itu milik dia. Ya. Itu boleh dijual belikan. Yang nggak boleh itu tanah tak bertuan. Di Jakarta nggak ada. Ini zaman dulu ini, zaman dahulu ya, tanpa bertuan di padang pasir, nggak ada yang milikin. Mau milikin ya harus melalui prosedur. Nanti ada dalam kitab fikih prosedur memiliki tanah tak bertuan. Ada prosedurnya, kita tandai, kita pagar, kita kuasai, baru dah jadi milik kita. Begitu, mudah sih. Baru boleh dijual. Kemudian yang nggak boleh lagi dalam jual beli yaitu wabaiul majhul, ya. Menjual barang yang tidak ketahuan, nggak jelas. Ulama dulu menyontohkan, misalnya saya punya 2 baju, saya bilang sama teman, saya jual salah satu dari 2, gitu. Itu agama nggak membolehkan. Tentukan yang mana kamu mau jual, atau silakan pilih dulu. Setelah pilih, oh ini, baru dia jual, begitu. Ya, baru dijual. Jangan akadnya jual beli langsung dibuat. Setelah itu tinggal pilih yang mana saja. Jadi nggak jelas itu, nggak jelas. Mestinya ini, itu, begitu. Biar dipastikan. Nah, dicontohkan ini namanya bai'ul majhul, menjual barang yang tidak ketahuan. Ya, maka tidak sah menjual salah satu dari 2 baju, tapi nggak ditentuin yang mana. Ya, tentuin. Atau caranya mungkin supaya laku, biar pilih dulu, begitu. Jadi dia belum transaksi, belum. Memilih dulu, wah ini Pak saya beli berapa, begitu. Ya itu baru bisa lah. Jangan dia udah bayar tapi barangnya yang mana dong? Salah satu dari 2 itu. Ini masih nggak jelas katanya ya. Jadi pengennya yang pasti-pasti, yang jelas-jelas, begitu. Kemudian di halaman 94, wan najisi atau wan najasi, ya, menjual barang yang najis. Nah ini barang yang najis dicontohin kal kalbi, menjual anjing. Padahal yang pernah saya terangkan dulu, anjing kan ada 2 macam. Macam pertama anjing yang berguna, yaitu untuk menjaga rumah, menjaga ternak, menjaga gudang, menjaga kebun, atau anjing untuk berburu. Nah anjing-anjing ini sudah terlatih, harus sudah terlatih. Itu di istilahnya
dia saudara-saudara boleh dijual belikan gitu. Cuman namanya bukan jual beli, untuk menghindar dari syarat jual beli barangnya harus suci. Sedangkan anjing najis. Jadi bagaimana dong jual belinya? Jadi nggak disebut jual beli. Jadi apa? Yaitu melepas hak. Ini anjing hak saya lepas buat kamu. Ya, dengan harga sekian begitu. Tawar menawar boleh. Pokoknya jangan disebut jual beli, karena kalau disebut jual beli dia berhadapan dengan syarat jual beli, barangnya harus suci. Contoh yang lain, tai sapi, kotoran-kotoran hewan buat pupuk, ya. Masih nggak mau bayar, ambil aja, bangkrut tukang pupuk. Bayar. Cuman istilah agama nih mazhab Syafi'i nggak disebut jual beli. Kalau dibuat kwitansi jangan disebut jual. Jadi disebutlah saya melepas hak. Melepas hak lah, begitu bahasa gampangnya. Saya melepas hak dari kotoran ini, ya, dari pupuk ini kepada saudara dengan harga sekian. Boleh tawar menawar, boleh. Ya. Jadi dia ingin menghindar dari rumusan syarat jual beli barangnya suci. Nah, ini yang dijual najis, tapi najis berguna buat pupuk. Ya, anjing berburu, berguna untuk berburu. Ya, kalau anjing yang tidak bermanfaat tidak boleh dijual belikan, itu buang-buang duit namanya. Seperti anjing ya semacam hiburan kali ya, atau anjing yang dibawa-bawa itu, anjing pasar atau apalah. Jadi agama melarang mengeluarkan uang sia-sia begitu. Keluarkanlah uang untuk yang berguna. Jadi beli anjing boleh. Ada hadis mengatakan tuh memelihara anjing itu setiap hari di-korting pahalanya. Setiap hari. Barang siapa yang memelihara anjing, tiap hari pahalanya di-korting, diambilin. Berat juga dong. Wah iya. Cuman ulama bahas bahwa itu yang di-korting pahalanya anjing yang tidak dipergunakan untuk ya kemaslahatan atau kebaikan. Ya, bukan anjing berburu, bukan anjing penjaga gudang, tapi anjing peliharaan aja. Ya. Maka itu setiap hari pahalanya dikurangin. Ya, siapa yang mau pahala dikurangin? Ya, malah pengen nambah karena memang pahala kita sedikit ya. Ya lebih baik jangan. Jadi boleh melihara anjing, tapi anjing yang berguna itu. Ya, itu dibolehkan, bukan anjing sekedar hobi, jangan. Ya, itu dikurangin. Tapi walaupun anjing yang berguna buat jaga gudang, buat membantu memelihara ternak, ya, waktu menggembala, tapi dia najisnya nggak berubah, tetap aja najis. Ya, tetap aja najis begitu. Ada juga hadis mengatakan malaikat rahmat nggak mau masuk di rumah yang di dalamnya ada anjing. Maka anjing-anjing pelacak jangan taruh di dalam. Ya, tapi kalau anjing hobi itu wah dimandiin, wah diriasin. Ya. Maka orang Islam paling ogah lah punya anjing. Repot, najisnya bagaimana? Kalau bukan benar-benar bermanfaat, di-korting, diskon pahala kita. Emang udah kebanyakan pahala? Begitu. Mendingan nggak punya aja. Maka orang Islam banyak nggak punya. Kalau punya ya boleh, tapi syaratnya tadi anjing yang berguna. Beli anjing ya boleh tadi, cuman namanya bukan menjual tapi melepas hak begitu ya. Jadi dilarang menjual yang najis kalb seperti anjing. Wa kulli muskirin, dan juga yang najis setiap yang memabukkan. Kalau yang memabukkan dia haram juga, najis juga dalam mazhab Syafi'i.
yang memabukkan, minuman-minuman keras. Itu dia ada dua penyebab itu dalam mazhab Syafi'i, yaitu pertama dia emang haram karena memabukkan, yang kedua karena dia najis. Maka timbul pertanyaan, itu alkohol najis apa enggak? Saya cenderung mengatakan dilihat dari asal muasal alkohol. Katanya, nanti coba lihat di Google, itu alkohol dibuat dari sari tebu. Sari tebu kan suci. Ya udah, nggak apa-apa, nggak najis alkohol. Kecuali alkohol dibuat dari kotoran sapi. Bisa jadi ya, dengan bahan kimia itu dibuatlah alkohol dari kotoran spiritus. Itu kan alkohol juga, spiritus, maka dikasih warna biru. Minyak wangi ditaruhin alkohol supaya semerbak, supaya baunya semerbak begitu. Ada juga minyak wangi non alkohol. Tapi kebanyakan ya yang pendapat ulama yang cocok begitu, alkohol tidak najis. Memang kalau diminum 1 gelas alkohol kayaknya teler, jadi nggak boleh diminum. Maka orang sekarang nih, anak-anak muda kalau pengen mabok, dibikin minuman oplosan katanya, campurannya spiritus. Ya, tambah lagi Coca-Cola, tambah lagi air apaan lagi, campur, jadi dah oplosan. Ya, habis minum tewas semuanya. Itu jadi alkohol tuh dijual juga. Alkohol kan buat orang suntik tuh dikasih alkohol dulu biar kebal begitu, atau koreng-koreng luka-luka kasih alkohol. Saya sih cenderungnya sih nggak najis. Oh, najis repot itu. Nah, nggak najis ya. Cuman memang haram diminum karena memabukkan. Ya. Jadi dilarang menjual minuman yang memabukkan. Ya. Wa kulli muskirin, wa muharramin, dan barang-barang yang haram, katunbur. Ya, barang-barang yang haram juga nggak boleh. Apa aja yang haram? Apa yang haram nggak boleh dah. Untuk kita jual belikan. Ya. Baik, ada yang bertanya kali. Keju? Keju dari susu. Kalau susunya asalnya dari hewan yang. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa deh. Keju itu dari susu, dibolehkan. Ada kue ulang tahun itu kan pakai alkohol, juga itu. Kue itu tuh yang buat ulang tahun dan semacamnya, ya itu dimasaknya pakai alkohol katanya. Ya sudahlah, makan. Yang penting dia suci, ya. Lagi dicampurin dikit mungkin, nggak banyak, begitu. Nggak memabokkan. Kita makan seloyang juga nggak mabok. Bukan main, ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Jadi sampai wa muharramin katunbur. Ya. Baiklah saudara-saudara, inilah yang dapat saya sampaikan. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang dilarang di dalam kita jual beli. Maka dari itu katanya pedagang juga harus ngerti sebelum jualan, mengerti hukum-hukum agama, supaya dia nggak terjebak menjual barang yang haram. Ya, menjual barang yang haram hasilnya juga haram. Ya, nggak membawa kebaikan uangnya itu. Buat bersedekah ya haram juga. Jadi dari hasil yang haram semuanya haram. Ya, dibuat apapun nggak bisa. Maka dari itu pedagang harus mempelajari juga apa yang boleh dijual, apa yang tidak boleh dijual.
perdagangan-perdagangan yang boleh dan perdagangan-perdagangan yang tidak boleh, supaya terhindar. Ya begitulah agama memerintahkan setiap muslim untuk terikat dengan agamanya, apapun kerjaannya, baik dalam dagang, jadi buruh, jadi apalah pekerja, ya, jual jasa, harus mengerti tentang hukum-hukum agama supaya terhindar dari yang dilarang oleh agama. Baik saudara-saudara, mari kita akhiri dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan dan kesalahan serta dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapa, guru-guru kita, begitu juga mertua, istri, mungkin anak-anak kita sudah wafat. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kemurahan Allah, Allah ampuni mereka, dan juga mudah-mudahan Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.